Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai vektor. Vektor itu apa? Vektor itu adalah potongan garis yang mempunyai arah. Jadi kemarin sama seperti yang saya berikan. Biasanya itu dalam bentuk notasinya itu ada dalam bentuk seperti ini atau ada tanda seperti ini, atau ada juga yang menuliskan dalam bentuk miring tebal. Ini biasanya penulisannya seperti itu. Nah, bagaimana menggambarkan vektor? Vektor itu dinyatakan dengan sebuah anak panah ya, anak panah dengan mempunyai panjang tertentu dan arah. Ya, potongan garis yang mempunyai arah. Dan di dalam vektor itu operasinya itu adalah penjumlahan. Kalau penjumlahan pasti bisa dikurangkan juga. Berarti berkaitan dengan inverse, seperti yang kemarin saya jelaskan. Kemudian perkalian dengan skalar. Jadi penjumlahan vektor V ditambah dengan vektor W itu sama dengan hasilnya adalah sebuah vektor baru yang diperoleh dari titik awalnya, ya, jadi dari titik awalnya sampai dengan titik akhir dari vektor V dilanjutkan dengan vektor W, ya. Jadi vektor V itu misalnya ke arah sini, kemudian vektor W itu melanjutkan, jadi ujung titik awal dari vektor W itu ditempatkan posisinya itu pada titik akhir dari vektor V. Jadi sehingga hasilnya kalau kita tarik sebuah vektor baru yang dimulai dari titik awal V sampai ke titik akhirnya W itu menjadi penjumlahan dari vektor V ditambah dengan vektor W. Atau ada juga yang menggambarkannya seperti ini. Ini sama saja hasilnya. Jadi vektor V, kemudian vektor W. Nah, lalu kita buat sebuah garis tegak lurus terhadap vektor V maupun vektor W. Nah, titik ujung pertemuan antara garis tegak lurus vektor V dan vektor W itu adalah vektor V ditambah dengan vektor W. Nah, di dalam vektor itu juga mengenal yang namanya inverse. Inverse itu berarti kebalikannya. Jadi kalau kita punya vektor V arahnya ke atas, maka inverse dari vektor V itu arahnya ke bawah. Dengan panjang yang sama, persis, hanya arahnya yang dibalik. Sehingga ini juga akan berlaku menjadi operasi pengurangan. Misalkan pengurangan V dengan W, vektor V dikurangi vektor W, itu artinya vektor V ditambah dengan negasi atau inverse dari vektor W. Jadi gampangnya vektor V itu vektor W-nya dibalik terlebih dahulu arahnya, baru kemudian dijumlahkan. Nah, ini contohnya. Ini kalau digambarkan dengan cara yang lebih mudah yang seperti kiri ini. Vektor V kan ke atas, vektor W tadi ke kanan. Nah, itu dibalik terlebih dahulu. Vektor W-nya dibalik. Ini gambarnya mungkin agak membingungkan. Jadi vektor W dibalik, baru kemudian dilanjutkan. Sehingga kan W-nya ke kiri. Nah, berarti ujungnya itu di sini lanjut ke sini. Hasilnya sama. Dia bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini ada cara juga, bisa juga seperti ini. Nah, vektor V, vektor W, nah arahnya dibalik. Ini adalah untuk pengurangan
Yang paling gampang yaitu tadi vektor W-nya arahnya dibalik, itu paling gampang. Nah, ya hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian perkalian dengan skalar. Skalar itu adalah sebuah bilangan yang tidak bisa berdiri sendiri. Maksud saya kalau di dalam bentuk kartesian itu tidak bisa digambarkan. Di bilangan real, bilangan real maupun bilangan non real atau bilangan imajiner itu bisa menjadi sebuah skalar. Nah, perkalian dengan skalar di dalam sebuah vektor itu berarti besaran atau panjang vektornya yang dirubah. Jadi, besaran atau panjang vektornya. Jadi misalkan V seperti ini, maka setengah V itu berarti separuhnya dari V, kemudian 2V berarti 2 kalinya dari V. Dengan arah yang sama. Nah, di dalam vektor itu ada komponen kalau kita gambarkan dengan menggunakan kartesian, itu mempunyai dua dalam komponen vektor itu di dalam ruang 2 itu adalah komponennya terdiri dari dua komponen, yaitu besaran dari arah X dari kartesian dengan arah Y dari kartesian. Jadi, misalkan vektor V seperti ini, nah, maka dia akan mempunyai besaran X dengan besaran Y. Jadi, besaran X, besaran Y. Maka kalau dioperasikan dengan penjumlahan, contohnya V ditambah W seperti ini V-nya, ini W-nya, maka hasilnya adalah V ditambah W, itu sama saja dengan komponen V pada arah X ditambah dengan komponen W dari arah X juga. Komponen W dari arah X kan ini ya sebenarnya. Jadi dilanjut gitu. Jadi kan ditambah ya. Jadi komponen W1-nya kan ini. Nah, itu ditambahkan di sini. Jadi V1 ditambah W1. Nah, kemudian komponen dari V1 ditambah, komponen kedua dari V ditambah dengan komponen kedua dari W. Jadi, seperti ini. Jadi, kalau V itu punya dua komponen, vektor V itu punya dua komponen, V1 dengan V2, dan vektor W itu punya dua komponen juga, V1 dengan V2. Itu kalau di dalam ruang 2 dimensi. Dan itu berlaku untuk penjumlahannya. Jadi kalau penjumlahan dengan V dengan W itu berarti komponen V1 ditambah komponen W1 dan komponen V2 ditambah dengan komponen W3. W2. Sehingga kalau saya tuliskan lagi V ditambah W itu sama dengan V1 tambah V2 V1 dan V2 ditambah V2. Demikian juga perkalian. Ya. Kemudian kalau perkalian skalar bagaimana? Sebenarnya sama saja ya. Jadi kalau kita operasikan dengan perkalian skalar, misalkan V 2V, maka itu komponennya bersama dengan 2 kali V 1
2 kali V. Ya. Ini adalah komponen vektor. Jadi vektor mempunyai komponen kalau di ruang 2 itu berarti ada 2 komponen. Ya. Kemudian jika vektor berawal dari P, titik P, P1, P2, dan berakhir di Q1, Q2, maka ini kedudukannya ya. Jadi sebenarnya sama saja. Prinsipnya sama saja, bahwa besaran dari PQ, itu disebut dengan besaran dari PQ, itu adalah Q1 dikurangi P1, dan Q2, sorry, bukan besaran ini, vektor ya, vektor PQ, di mana dia adalah sebuah vektor yang berawal dari P dan berakhir di Q. Ya, maka komponennya kalau dinyatakan dalam sebuah diagram kartesian seperti ini, ya, maka vektor PQ itu adalah vektor yang mempunyai komponen. Komponen pertamanya adalah Q1 dikurangi P1, dan komponen keduanya adalah Q2 dikurangi P2. Kemudian di ruang 3, tuh, berarti dia ada 3 komponen. Tadi di ruang 2 itu punya 2 komponen. Kalau di ruang 3 dia berarti punya 3 komponen. Ya, komponennya apa? Komponennya adalah arah X. Ini gambarnya seperti ini, arah X. Kemudian arah Y dan arah Z. Ini vektor P1, P2, P1, P2. Ini adalah vektor P1, P2. Itu sama dengan vektor O. O-nya itu adalah titik originnya, jadi titik pusatnya. Jadi O P2 dikurangi O P1. Ya, jadi itu sama dengan setiap komponen dari P2 dikurangi dengan setiap komponen dari P1. Jadi komponen P2 itu punya 3 komponen, yaitu X2, Y2, dan Z2. Sedangkan vektor P1 ini mempunyai 3 komponen juga, yaitu X1, P1, dan Z1. Sehingga kalau digambarkan dalam ruang vektor 3 dimensi, ya seperti ini.